pertanyaan terakhir Ustadz sebagai penutup. Ini juga isu yang sedang ramai dibahas di media sosial Ustadz. Belum lama ada seorang dai Ustadz yang menyebabkan syubhat di tengah-tengah kita dengan memberikan tafsiran sendiri tentang surah pemusik Ustadz. Yang akhirnya menafsirkan bahwa musik ini tidak haram Ustadz. Nah ini bagaimana pendapat antum Ustadz? Saya bukan sebutin pendapat saya, ya. Tapi hampir mayoritas ulama termasuk Imam 4 mengharamkan. Ini bukan hal yang baru nih, bukan pendapat baru. Dan memaknakan syuara atau penyair itu adalah pemusik, ini keliru ini. Dalam bahasa Arab juga sudah jelas perbedaan mana penyair, mana penyanyi, kan gitu. Tidak selamanya juga penyair itu bisa penyanyi. Apalagi di masa dulu, penyair itu memang cuma susun penyair syair saja, gitu kan. Bahkan dibedakan juga dalam istilah bahasa Arab penyair sama penyanyi itu sendiri. Ya, sampai hari ini dalam kosakata bahasa Arab berbeda. Kalau dalam masalah hal ini tentunya saya bukan mendapat pendapat baru ya, tapi insya Allah coba saya bacakan beberapa yang saya tahu berhubungan dengan masalah pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini ya. Coba saya searchingkan dulu. Ya. Ya, ada perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau meninggal wafat tahun 73 Hijriah, sahabat masyhur. Beliau mengatakan, ya, pada saat melewati sekelompok orang, terjemahnya saja, melewati sekelompok orang yang sedang melakukan ihram, mau umrah, mau haji. Lalu kemudian di antara mereka ada seorang yang bernyanyi, sambil ihram, sambil dia bernyanyi. Maka kata Abdullah bin Umar kepada orang yang bernyanyi itu, ingatlah, aku berdoa kepada Allah, semoga doa-doamu tidak diterima. Abdullah bin Umar mendoakan si penyanyi itu supaya doanya tidak diterima. Ya. Begitu juga dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 68 Hijriah. Beliau mengatakan seluruh alat-alat musik atau ma'azif hukumnya haram. Bahkan beliau mengatakan beduk, gendang dan sejenisnya juga serta seruling masuk dalam hukum haram. Ini perkataan sahabat, ya. Ini teman-teman bisa melihat tentunya tidak asing di dalam buku-buku yang sangat masyhur seperti misalnya kalau tadi pendapat Abdullah bin Umar itu dari kitab Zammul Malahi, ya. Zammul Malahi di nomor 17, di halaman 17 dan juga Talbis Iblis yang tulis oleh Ibnu Qayyim di halaman 240, ya. Kemudian juga kalau yang tadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan haram alat-alat musik atau ma'azif itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunan beliau serta juga disahihkan oleh para ulama. Ya. Begitu juga dinukil pendapat-pendapat para ulama-ulama yang masyhur dari Imam 4 pun sama. Pendapat-pendapat mereka mungkin ini kalau saya ingin bahas cukup panjang tapi teman-teman bisa nanti melihat ya. Tapi kita coba mulai dulu dari kalau dari generasi setelah sahabat ada Umar bin Abdul Aziz yang beliau wafat tahun 101 Hijriah. Beliau jadi khalifah waktu itu tahun 99 selama 2 tahun sampai 101. Beliau mengatakan pada saat menulis surat kepada guru anaknya. Guru anaknya. Beliau mengatakan kepada guru anaknya, hendaklah yang pertama kali engkau tanamkan keyakinan pada anak-anakku dari akhlakmu adalah membenci alat-alat musik. Adik Umar bin Aziz berkata kepada guru anak-anaknya, yang paling pertama kalau saya kepada anakku, kau harus tunjukkan kalau kau benci musik itu. Ya. Yang pertama, sesuatu yang dimulai dari syaitan dan akibatnya ialah mendapatkan kemurkaan dari Allah yang Maha Pengasih. Karena sungguhnya telah sampai kepadaku dari para ulama yang terpercaya bahwa menghadir alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian serta menyukainya akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz tahun 101 Hijriah meninggalnya. Kita sekarang 1445 Hijriah. Ini masih generasi awal, ya. Beliau mengatakan karena nyanyian serta menyukainya akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Sebagaimana air menumbuhkan rumputan. Demi Allah sungguhnya menjaga hal itu dengan tidak mendatangi tempat-tempat tersebut lebih mudah bagi orang-orang yang berakal daripada bercokolnya kemunafikan dalam hati. Kalau kita kembali juga mereview keadaan Nabi SAW, tiba-tiba saya teringat salah satu yang pernah saya temukan dalam buku-buku sirah yang unik ini sebelum Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi ya. Waktu beliau masih mengembala domba,
salah satu yang ditulis oleh ulama sirah itu, Nabi SAW diselamatkan dari segala macam pelanggaran agama, diantaranya mendengarkan musik dan menonton para penyanyi. Itu disebutkan dalam buku-buku sirah. Satu waktu disebutkan dalam buku-buku sirah itu, beliau pernah mendengarkan dari teman-temannya pengembala-pengembala. Nabi itu mengembala domba dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Jadi 13 tahun beliau mengembala domba. Tapi nggak disebutkan di umur keberapa, di tahun keberapa ini beliau, riwayat ini cuma dikatakan salah satu riwayat pernah beliau dengar dari teman-teman pengembalanya yang lain waktu kumpul, waktu beliau mau pulang sore hari mengembalikan domba-domba. Mereka menceritakan semalam itu ada acara perkawinan dan ada penyanyi, musik begini dan begitu. Sampai Nabi SAW tertarik mendengarkan cerita itu. Lalu beliau bilang, besok kalau ada acara lagi, saya akan coba melihat, tolong kamu jaga gembalaan saya. Maka dikatakan dalam buku itu, dalam buku-buku sejarah, kalau pada saat esok harinya, waktu saat beliau niat untuk pergi, beliau ngantuk dan tertidur. Dan itu terjadi sampai beberapa hari. Akhirnya beliau tidak jadi menonton dan menyaksikan hal tersebut. Ya, itu poin-poin yang sangat jelas gitu ya. Begitu juga banyak sekali ya dinukil perkataan-perkataan dari para ulama salaf, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau wafat tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan 4 imam madhab berpendapat bahwa semua alat musik adalah haram. Telah ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan ulama lainnya, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan akan adanya orang-orang dari umatnya yang menghalalkan zina, sutra, minum khamr dan alat-alat musik, serta akan diubah menjadi kera dan babi. Al-ma'azif, kata beliau, adalah alat-alat musik sebagaimana disebutkan oleh para pakar bahasa Arab. Bentuk jamaknya adalah ma'zifa, ya. Yaitu alat yang dibunyikan, dan tidak ada perselisihan sedikit pun dari pengikut para imam tentang haramnya hal tersebut. Ya, itu dinukil dari buku beliau Majmu' Fatawa, ya, di jilid 9 halaman 576, dan sekian banyak tentunya. Kalau kita ingin nukil ini banyak sekali pendapat ulama berhubungan dengan masalah, antum tinggal ketik saja tentang pendapat ulama berhubungan dengan masalah musik. Ya. Tapi setelah kita jelaskan hukum-hukum seperti ini teman-teman sekalian, setiap orang bisa saja berbicara. Kita tidak akan pernah di majelis kita menyalahkan siapapun. Kalau ada pendapat, karena ini ditanyakan tadi ya, kalau ada pendapat yang mengatakan begitu dan dia siap bertanggung jawab depan Allah, itu hak dia. Silakan saja. Tapi kita juga punya hak untuk menjelaskan apa yang kita ketahui. Sebagaimana juga cukup banyak selalu dikatakan, oh majelis salaf, majelis wahabi itu tidak sukain dan itu. Kan ini pendapat. Dia berpendapat, silakan kita juga berpendapat, gitu kan? Dia tidak usah paksakan pendapat dia kepada kita, kita juga tidak bisa paksakan pendapat kita kepada dia. Tapi kita harus saling menghormati di sini. Yang penting siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah hukum ini tidak asing, antum bisa searching di Google, cukup banyak tulisan artikel-artikel, ceramah-ceramah para ulama menjelaskan masalah ini. Dan ini bukan dari saya pribadi, karena ini hukum ini sudah sangat lama ya. Dan cukuplah sumpahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tafsir salah satu ayat Al-Quran, wa minan nasi may yashtarilahu wal hadid yudillah nasa an sabilillah, dan ada sebagian orang memperjualbelikan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Beliau bersumpah demi Allah yang dimaksud adalah musik. Beliau bersumpah begitu. Dalam sebuah asar dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Hadil Arwah, ya. Beliau mengatakan salah satu statement yang ini asar ya. Pernah ada orang-orang dari Irak datang bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka menanyakan tentang masalah gempa. Wahai Ummul Mukminin, ada gak informasi dari Rasulullah SAW tentang gempa? Lalu beliau mengatakan, ada. Bila orang-orang sudah menghalalkan khamar, zina, dan para penyanyi-penyanyi sudah tampil, maka Allah akan murka di atas langit sana. Kemudian Allah perintahkan bumi untuk menggoncangkan dirinya. Terjadi gempa. Itu perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini sudah kita bedah di buku Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi, dan kalau mereka tinggalkan kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Allah akan suruh bumi untuk tentram kembali. Berarti kan ada masalahnya di situ. Dan dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan digabungkan antara khamar, kemudian judi, khamar, kemudian perzinahan dan juga masalah musik. Dan subhanallah ini seperti bersaudara ini ya. Di majelis ilmu itu insya Allah kalau yang benar tidak akan ada musik untuk mendengarkan. Tapi kalau di tempat musik itu sangat dekat itu dengan perzinahan, dengan khamr, kayak diskotik, kayak karaoke itu kayak bersaudara. Ya. Kalau di sini itu Al-Quran, hadis, ilmu itu beda. Itu memang satu kayak fitrahnya itu sudah sejalan.
Oleh karena itu saran kami lebih baik tentunya tinggalkan. Dan hati-hati bagi setiap da'i, kalau mau berbicara dia kontrol, dia pelajari dulu. Ya kemudian setelah memastikan hukum baru dijelaskan. Apalagi kalau memang punya masa, orang didengar, ini berbahaya sekali. Karena akan menjadi sebuah bola liar yang akan kemana-mana. Bisa mendapat pahala kalau itu benar, kalau dia salah ini bisa berbahaya buat dia. Allahu a'lam. Baik, itu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.